nol gitu. Nah, jadi nanti koordinat yang berkaitan dengan bola ini, nah itu ada tiga komponennya ya, yang mewakili koordinat di sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z gitu ya. Ini pusat bolanya bola ini kan yang permukaan ini ya, berwarna ungu ini. Nah, ini sebenarnya himpunan titik-titik gitu ya, yang jaraknya sama terhadap titik tertentu yaitu pusat bolanya. Nah, kemudian jaraknya itu eh, dikenal sebagai jari-jari bola. Ya. Nah, jadi eh, bola itu kan ada kulitnya ya. Jadi kalau misalnya nanti kita mempelajari tentang persamaan bola, nah, persamaan bola itu berarti eh, kulit bolanya gitu ya, yang himpunan titik-titik tadi. Jadi persamaan bola ya merupakan suatu bola ya, tepatnya kulit bola yang didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik dalam ruang tiga dimensi ya, yang berjarak sama terhadap satu titik pusat, tetapi itu pusat bola. Nah, nanti kita bisa nyatakan dengan suatu persamaan. Ini kalau saya turunkan layarnya ikut ini, kalian bisa ini kan ya, bergerak juga ya yang tampil di layar kalian. Oke, baik. Ini persamaan bola ya. Nah, eh, seperti biasa ya, ketika kita mau menentukan persamaan dari suatu bidang gitu, dari suatu kurva, dari suatu bidang, itu kan pasti ada beberapa kondisi ya. Yang pertama, kalau misalnya pusatnya di eh, pusat sumbu koordinat di 0,0 ya. Nah, kalau di bola ini berarti pusat O itu adalah pusat di 0,0,0. Berarti di sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya 0, sumbu Z-nya juga 0. Atau berpusat di selain titik O. Katakan misalnya di titik M yang punya koordinat tertentu. Misalnya A, B, C ya. Nah, ini tolong bedakan sama apa A, B, C yang kemarin di elips dan hiperbola ya. Nah, kalau ABC di sini maksudnya pusat pusat bolanya. Oke. Jadi apa namanya? Kalau misalnya tadi bola pusatnya itu di titik M yang koordinatnya adalah A, B, C, maka persamaan eh, apa namanya? nya kita bisa rumuskan persamaannya dengan definisi tadi ya. Definisi apa? Definisi bola itu bahwa eh, jarak ke titik pusatnya itu adalah jari-jari bola gitu kan ya. Nah, maka kalau tadi titik P, misalnya titik P itu pada bola ya, yang koordinatnya X, Y, Z ya. Nah, berarti jaraknya ke M, jaraknya ke titik pusat itu ya, berarti kan eh, jarak P ke M berarti pakai rumus jarak ya. Akar dari gitu ya, karena ini dimensi 3 ya, 3 dimensi berarti seperti ini ya rumus jaraknya. X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 ditambah Z min C pangkat 2 ya. Ketika diakarkan itulah R-nya kan. Atau bentuk lain kalau kedua ruas dikuadratkan kita peroleh bentuk R kuadrat sama dengan X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 tambah Z min C pangkat 2 ya. Itu untuk bola yang pusatnya di A, B, C. Nah, kalau bola pusatnya di 0,0,0 ya berarti A, B, dan C-nya 0, 0, 0 ya. Nah, sehingga diperoleh R-nya itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat diakarkan ya. Atau kalau mau di eh, pangkat 2 kan, kedua ruas, jadi dapat bentuk ini. R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, itu ya. Nah, ini konsep jarak dari pusat bola ke titik pada bola ya, yang merupakan jari-jari itu bisa kita apa namanya eh, rumuskan sebagai persamaan umum bola gitu ya. Jadi kalau persamaan umum bola, persamaan bakunya gitu ya, yang eh, pusatnya di A, B, C itu adalah X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 ditambah Z min C pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 gitu ya. Nah, kalau mau kita jabarkan ini
pangkat 2-nya jadi bentuk umumnya. Nah, berarti kan ini ada X kuadrat min 2AX ya. Ditambah ditambah A kuadrat. Kemudian ditambah Y kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Terus ditambah Z kuadrat min 2ZC atau 2CZ itu ya. Ditambah C kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau kita kumpulkan itu eh, yang bersesuaian, nah akan diperoleh X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dikurang 2AX, dikurang 2BY, dikurang 2CZ, nah ditambah ini, tambah konstanta ini. A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0. Ini konstanta ya, karena tidak memuat variabel. Nah, eh, untuk menyederhanakan ya, kita bisa apa namanya? Substitusi min 2A kecil itu sama dengan A besar ya. Sehingga kita peroleh hubungan A kecil itu sama dengan min setengah A besar. Ini kayak di lingkaran kan. Kita juga kenal substitusi seperti ini ya. Min 2 B kecil itu sama dengan B besar. Sehingga B kecil itu sama dengan min setengah B besar. Demikian juga dengan yang C. Kita substitusikan min 2 C kecil itu sebagai C besar, maka C kecil itu adalah min setengah C besar ya. Sehingga dan eh, konstanta ini A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang R kuadrat itu kita bisa tuliskan ya untuk menyederhanakan, kita tuliskan sebagai D besar ya, sehingga persamaan umum bola kita bisa susun seperti ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, min 2A ini kan adalah A besar ya. Ditambah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Inilah persamaan umum dari suatu bola ya. Nah, kalau persamaan umumnya seperti ini berarti pusat bolanya apa? Ya, pusat bolanya berarti min setengah A besar ini koma min setengah B besar ya, koma min setengah C besar. Kemudian jari-jarinya apa? Ya lihat aja di sini nih ya. D besar itu kan adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang R kuadrat gitu ya. Nah, berarti nanti bisa dicari R-nya itu hubungannya seperti apa. Nah, ini ya. Di sini berarti pusatnya itu adalah min setengah A besar, koma min setengah B besar, koma min setengah C besar ya. Atau A kecil, koma B kecil, koma C kecil. Jari-jarinya dari persamaan yang tadi kita peroleh R-nya itu sama dengan akar dari seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat ditambah seperempat C kuadrat dikurang D. Ya. Nah, berkaitan dengan jari-jari ini akan ada eh, tiga kemungkinan ya atau tiga kondisi berkaitan dengan jari-jarinya tadi ya. Kalau R-nya lebih dari nol ya, ya berarti itu jelas bola ya, bola nyata atau sejati. Tapi kalau R-nya itu sama dengan nol, nah berarti ya nggak ada R-nya kan ya. R-nya itu nol, berarti dia hanya sebuah titik ya, bola titik. Nah, bagaimana kalau R-nya kurang dari nol? Nah, ini disebutnya bola khayal atau imajiner karena nilai R-nya itu kurang dari nol kan. Nah, kalau dia bilangan real, dia pasti akar dari suatu bilangan itu kan lebih dari atau sama dengan nol ya. Kalau kurang dari nol berarti dia eh, bolanya berbentuk bola imajiner atau khayal, gitu ya. Nah, untuk menentukan persamaan bola, nah bisa juga kita ada beberapa hal ya, misalnya yang diketahui. eh, yang pertama, kalau dia melalui 4 buah titik, ya. Nah, jadi kalau lingkaran itu kita mau merumuskan sebuah persamaan lingkaran, ini bisa ditentukan ketika diketahui 3 buah titik yang tidak segaris, gitu ya. Itu kalau di lingkaran. Nah, di bola kita bisa menentukan persamaannya ya dari 4 buah titik yang tidak sebidang kalau di bola, ya. Jadi harus tidak sebidang. Kalau diketahui 4 buah titik yang tidak sebidang, maka kita akan bisa menentukan persamaan bolanya. Nah, misalkan diketahui ya tadi ada titik P, titik Q, titik R, titik S gitu. Mana koordinat P-nya X1, Y1, Z1,
koordinat Q-nya X2, Y2, Z2, koordinat R-nya adalah X3, Y3, Z3, kemudian koordinat S-nya X4, Y4, Z4. Nah, ini uh, P, Q, R, dan S ini adalah 4 buah titik dalam ruang dimensi 3. Nah, bagaimana menentukan persamaan bola ketika keempat titik tersebut diketahui? Nah, yang pertama kita perlu memeriksa apakah keempat titik yang diberikan tadi sebidang atau tidak. Ya, kalau sebidang, maka persamaan bola tidak dapat ditentukan. Nah, kita bisa menentukan persamaan bola kalau keempat titik tersebut tidak sebidang. Kalau dia tidak sebidang, maka kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Oke, kita misalkan persamaan bolanya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Ya, kemudian tadi diketahui 4 titik ya, PQRS tadi berada pada bola. Nah, berarti kalau 4 titik itu ada di bola, berarti kan dia koordinat titik-titik tersebut memenuhi persamaan bola dong ya. Tuh. Sehingga bisa kita substitusikan ke persamaan bola. Tadi kan ada titik P, X1, Y1, Z1. Berarti kita substitusikan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D sama dengan 0. Nah, itu artinya apa? Artinya si titik P yang koordinatnya X1, Y1, Z1 itu memenuhi persamaan bola yang persamaannya tadi persamaan umumnya X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Demikian juga dengan titik Q, R, dan S-nya. Jadi kita substitusikan semua titik tersebut ke persamaan bola. Nah, jadi kita dapat 4 persamaan. Ya, kita dapat 4 persamaan. Nah, diselesaikanlah sistem persamaan tersebut. Gitu ya, untuk mencari nilai A, B, C, dan D-nya. Kalau nilai A, B, C, dan D-nya sudah diketahui, maka apa namanya ya sudah bisa kita tentukan kan persamaan apa namanya bolanya. Karena kan untuk menentukan persamaan bola yang tadi persamaan umum tadi kan hanya perlu mencari nilai A besar, B besar, C besar, dan D besarnya seperti itu. Nah, paling PR-nya adalah bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear tersebut ya yang melibatkan 4 persamaan. Nah, ini bisa misalnya dengan cara apa namanya mungkin dieliminasi substitusi gitu ya dan seterusnya tergantung persamaannya kalau memungkinkan atau bisa juga pakai matriks mana kira-kira yang lebih sederhana ya silakan untuk menyelesaikannya boleh ya pakai cara mana saja yang penting uh, sistem persamaan linear tersebut bisa di uh, apa peroleh himpunan penyelesaiannya gitu ya nanti kita lihat contohnya mungkin ya. Nah, kita bisa mengasosiasikan ya persamaan-persamaan pada bola dengan lingkaran gitu ya. Karena ya memang sejatinya definisi bola mirip dengan definisi lingkaran kan konsepnya itu mirip-mirip. Bedanya tadi kalau lingkaran itu 2 dimensi, kalau bola 3 dimensi. Nah, ini tabel ini menunjukkan hubungannya atau perbedaan antara lingkaran dan bola ya. Ini mirip-mirip nih kalau di pusatnya O gitu ya 0,0 atau di bola 0,0,0 ya itu persamaannya demikian lingkaran kan mirip ya bedanya kalau di Z di bola ada tambahan plus Z kuadrat gitu yang pusatnya di selain 0,0 juga sama kalau di lingkaran hanya sampai sini kan X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Nah, kalau di bola ketambahan ini ditambah Z min C pangkat 2 gitu. Persamaan umumnya juga sama. Kalau maksudnya mirip ya. Kalau di lingkaran seperti ini X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, di bola juga sama tinggal ditambah plus C, Z tambah D. Jadi konstantanya D gitu ya, karena C-nya ini masih ketambahan variabel Z. Nah, ini hubungan pusat dengan A besar, B besar, C besarnya juga sama ya. Ini maksud saya A besar, B besar ya. Jadi kalau A besar di apa namanya di lingkaran itu adalah min 2A ya.
Berarti pusatnya itu adalah min setengah A, koma min setengah B. Nah, kalau di bola, ya berarti min setengah A, koma min setengah B, koma min setengah C. Nah, demikian juga dengan jari-jarinya ya. Ini mirip betul. R-nya sama dengan akar dari seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat dikurang C. Kalau di bola, akar dari seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat ditambah seperempat C kuadrat dikurang D. Gitu ya. Itu untuk R-nya. Jadi, eh, ya relatif mudah ya untuk mempelajari persamaan bola ini karena kita sudah menguasai apa namanya lingkaran ya, persamaan lingkaran. Nah, ini sebagai contoh, eh, yang pertama tentukan persamaan bola yang pusatnya min 2,3,1, kemudian jari-jarinya 2. Nah, ini kalau ini sederhana ya, udah diketahui pusatnya, kemudian diketahui jari-jarinya, ya tinggal dimasukkan ke persamaan yang bakunya tadi ya, yang x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat ditambah z min c kuadrat sama dengan r kuadrat ya, malah r-nya udah diperoleh kan. Nah, jadi tinggal disubstitusi, a-nya itu adalah min 2, b-nya adalah 3, c-nya adalah 1. Sehingga diperoleh persamaan bola yang pusatnya min 2,3,1 dan jari-jarinya 2 adalah ini. X plus 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat ditambah Z min 1 kuadrat sama dengan 4. Kalau misalnya mau diubah ke bentuk umumnya juga ya gampang ya, tinggal diselesaikan ini kuadratnya. Seperti itu. Kemudian eh, contoh yang kedua, diketahui pusat, kemudian diketahui satu titik lain yang dilalui oleh bola tersebut. Jadi ini pusatnya di 1,2,3, kemudian 2,4,1 adalah titik pada bola. Nah, ini tinggal disubstitusi juga ya. Jadi persamaan bolanya kan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat ditambah Z min C kuadrat sama dengan R kuadrat. Sebenarnya A sama B sama C-nya kan sudah diketahui. Nah, ini harusnya ada R kuadratnya, tapi R-nya belum diketahui. Nah, kita manfaatkan titik lain ini ya, 2,4,1 ini untuk memperoleh nilai R. Karena 2,4,1 itu pada bola, ya sehingga dia kan memenuhi persamaan bola, ya kan? Nah, jadi bisa disubstitusi ke sini. 2-nya sebagai pengganti X, 4-nya pengganti Y, 1-nya menggantikan Z. Jadi 2 dikurang 1 kuadrat, ditambah 4 dikurang 2 kuadrat, ditambah 1 dikurang 3 kuadrat, sama dengan R kuadrat. Ini diselesaikan, nanti bisa kita peroleh nilai R-nya ya. Kalau R-nya sudah dapat, nih, ternyata R-nya adalah 3, ya sudah tinggal dikembalikan ke persamaan ya tadi ya. X min 1 kuadrat ditambah tadi X min 1 benar ya 1,2,3 ya misalnya. Berarti X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat ditambah Z min 3 kuadrat itu sama dengan R kuadrat yaitu 9. Itu persamaannya. Nah, kemudian atau kebalikannya misalnya diketahui eh, titik pusat bolanya, kemudian maaf, diketahui persamaan bolanya, yang ditanya justru pusatnya dan jari-jarinya. Ini juga mudah ya, tinggal diidentifikasi aja. 8 ini kan sebagai A besarnya, B besarnya min 10, C besarnya min 6, D-nya 10 ya, ini harusnya 10. Oh, 1. D-nya 1 ya ini. Maaf, ini D-nya maksudnya 1 ya, bukan 10. Ini 1 maksudnya. Oke, bisa diedit ya.
ya. Hmm. Oh, di sininya berarti satu ya. Oke ya. Itu berarti tadi ya A-nya 8 ya berarti pusat koordinatnya koordinat pusatnya A kecil, B kecil, C kecil ya. A kecilnya itu min setengah A besar, min 4. B kecilnya min setengah B besar, 5. C kecilnya min setengah C besar, 3. Gitu. Nah, kemudian D itu kan tidak lain adalah A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat min R kuadrat ya. Nah, berarti untuk mencari R kuadratnya ya gampang ya. Sebenarnya kan udah ada rumusnya juga ya, pakai yang akar dari seperempat dan seterusnya gitu ya. Itu juga bisa digunakan. Ya, atau ya langsung disubstitusi ke persamaan ini juga boleh. Nah, sehingga diperoleh R kuadratnya itu adalah 49. Nah, jadi R-nya adalah 7. Jadi titik pusat bola yang persamaannya tadi X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus 8X min 10Y min 6Z tambah 1 sama dengan 0. Pusatnya adalah min 4,5,3 dan jari-jarinya adalah 7. Nah, gampang ya. Nah, ini yang pembahasan yang tadi ya, menentukan apa persamaan bola yang melalui 4 buah titik. Titik P-nya itu 1,1,1, titik Q-nya 1,2,1, titik R-nya 1,1,2 dan titik S-nya 2,1,1. Nah, kita misalkan persamaan bolanya, persamaan umumnya ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat, ditambah Z kuadrat, ditambah AX, ditambah BY, ditambah CZ, ditambah D sama dengan 0. Nah, kemudian eh, caranya kita apa namanya eh, substitusi masing-masing titik ke persamaan umumnya ya. Jadi yang 1,1,1 ya, tapi ini kan sebagai apa namanya X, Y, Z-nya ya. Berarti satu kuadrat ditambah satu kuadrat ditambah satu kuadrat ditambah A dikali satu ditambah B dikali satu ditambah C dikali satu ditambah D sama dengan 0. Itu ya. Sehingga nanti bisa diperoleh A ditambah B ditambah C ditambah D itu sama dengan negatif 3. Oke, kita tinggalkan itu sebagai persamaan yang pertama. Kemudian yang persamaan kedua kita substitusi titik Q-nya. 1,2,1 kita substitusi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah A dikali 1 ditambah B dikali 2 ditambah C dikali 1 ditambah D sama dengan 0. Diperoleh persamaan keduanya A ditambah 2B ditambah C ditambah D sama dengan negatif 6. Nah, lalu substitusi titik R. 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1A ditambah 1B ditambah 2C ditambah D sama dengan 0. Diperoleh persamaannya A ditambah B ditambah 2C ditambah D sama dengan negatif 6. Itu persamaan ketiga dan persamaan yang terakhir yang keempat kita substitusi titik S. Jadi 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah A dikali 2 ditambah B dikali 1 ditambah C dikali 1 ditambah D sama dengan 0. Yang diperoleh persamaan keempatnya 2A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan negatif 6. Nah, ini diselesaikan ya sistem persamaan tersebut sehingga nanti kita bisa peroleh nilai A-nya itu negatif 3, B-nya negatif 3, kemudian C-nya negatif 3, dan D-nya sama dengan 6. Ya.
sehingga tinggal disubstitusi ya persamaan eh, bolanya x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Nah ini A-nya sudah diperoleh min 3 ya, min 3x, min 3y, min 3z tambah 6 sama dengan 0. Nah ini kebetulan persamaannya sederhana ya, sehingga bisa dengan mudah diperoleh nilai A, B, C, dan D-nya ya. Eh, Nah kalau misalnya mungkin nanti dapat yang agak kompleks soalnya, nah itu bisa diselesaikan dengan matriks ya. Oke, itu untuk persamaan bolanya ya. Mudah ya, saya kira eh, bisa dipahami dengan mudah. Cukup kita apa namanya tahu persamaan umumnya seperti apa, kemudian kondisi-kondisinya, misalnya diketahui pusatnya, diketahui jari-jarinya itu bagaimana, atau kalau hanya diketahui pusat dan satu titik pada bolanya itu bagaimana menyelesaikannya, atau ketika diketahui empat titiknya, itu ya eh, sederhana. Berikutnya tentang persamaan bidang singgung bola. Kalau di kemarin di elips dan di apa namanya eh, Bola. hiperbola itu kita eh, adanya apa namanya membahas tentang persamaan garis singgungnya ya. Kalau di bola kita membahas tentang persamaan bidang singgung. Nah, ini kita misalkan persamaan bolanya itu X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 ditambah Z min C pangkat 2 sama dengan 1. Misalnya gitu ya. Kemudian ada titik singgungnya ya tentu. eh, X1, Y1, Z1 misalnya sebagai titik singgung pada bidang. Nah, bidang singgung bola dengan jari-jari bola itu saling tegak lurus gitu ya. Sehingga kalau kita ambil ini yang tadi ya di perkuliahan georuang kan juga kita sempat membahas tentang bidang singgung ya, walaupun pada kerucut ya, tapi eh, di situ ada konsep ketegak lurusan ya antara jari-jari lingkaran alas dengan bidang singgung. Nah ini juga demikian. Jari-jari bola itu tegak lurus dengan bidang singgung bola ya, karena ya pakai konsep lingkaran ya, yang namanya jari-jari itu dia tegak lurus dengan garis singgungnya ya, sehingga di bola pun bisa kita eh, apa namanya eh, kita simpulkan demikian ya, bahwa jari-jari bola itu saling tegak lurus dengan bidang singgungnya. Nah, kita ambil sebarang titik di bidang singgungnya ya. Ini untuk menurunkan formula dari persamaan bidang singgung bola ya. Misalnya titik V ya, itu sebarang titik pada bidang singgung. Titik V misalnya koordinatnya X, Y, Z. Misalkan pusat bolanya itu di P, A, B, C ya, maka kita bisa apa namanya menentukan eh, TV-nya itu ya, TV eh, sebagai X, X kurang X1, Y dikurang Y1, Z kurang Z1. Itu ya, dari T ke V-nya ya. Di mana T tadi adalah titik singgungnya, V-nya adalah sembarang titik pada bidang singgung. Nah, kemudian kalau PT ya dari pusat ke apa namanya ke titik singgungnya ya, berarti PT itu koordinatnya X1 min A, Y1 min B, Z1 min C. Kalau PV berarti X min A, Y min B, Z min C. Gitu ya. Nah, karena tadi tegak lurus, PT dengan TV-nya itu tegak lurus ya, jari-jarinya ya. PT kan jari-jari ya. T itu P-nya pusat, T-nya titik singgung, berarti PT itu jari-jari. Kemudian TV ini adalah
sebarang garis pada bidang singgung ya, pada bidang singgung TV. Nah, berarti PT karena jari-jari tegak lurus dengan bidang singgung, maka pasti jari-jari itu tegak lurus dengan setiap garis di bidang singgung. Dalam hal ini kita ambil garis di bidang singgungnya adalah TV. Jadi PT itu tegak lurus dengan TV gitu. Nah, ini vektor ya, konsep vektor itu jadi perkaliannya PT dengan TV itu sama dengan 0. Nah, kemudian karena di perkalian vektor kan demikian ya, kalau dia tegak lurus maka hasil kali titiknya itu sama dengan 0. Itu ya. Jadi PT eh, dikali titik dengan PV dikurang PT itu juga sama dengan 0. Sehingga PT dikali PV dikurang PT dikali PT itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita eh, substitusi ya. Kita substitusi PT tadi kan ini X1 min A, Y1 min B, Z1 min C. Kalau PV X min A, Y min B, Z min C. Nah, PT ini kan tadi adalah jari-jari ya. R dikalikan dengan R sama dengan 0. Nah, di sini eh, perkalian ini ya, X1 min A, Y1 min B, Z1 min C dikalikan dengan X min A, Y min B, Z min C, berarti beroleh X1 min A dikali X min A, ditambah Y1 min B dikali Y min B, ditambah Z1 min C dikalikan Z min C, dikurang R dikali R, ini jadi R kuadrat sama dengan B. Perhatikan kembali konsep perkalian vektornya. Nah, jadi persamaan bidang singgung bola dengan pusat di titik A, B, C, ya dengan titik singgungnya adalah X1, Y1, Z1 dan jari-jarinya R-nya ini. Nah, lagi-lagi mirip ya dengan uh, cara mencari persamaan garis singgung misalnya pada elips dan hiperbola ya. Cukup disubstitusi titik singgungnya itu ke persamaan elips atau hiperbola ya. Kalau dalam hal ini berarti kita cukup substitusi titik singgung X1, Z1 ini ke persamaan bolanya ya. Gitu ya. Jadi kan persamaan asalnya kan X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 ditambah Z min C pangkat 2 ya sama dengan R kuadrat. Atau min R kuadrat sama dengan 0 kan sama ya. Nah, ini salah satunya kita ganti dengan X1 min A. Jadi, X1 min A dikali X min A, ditambah Y1 min B dikali Y min B, ditambah Z1 min C dikalikan Z min C, dikurang R kuadrat sama dengan 0. Gitu. Kalau udah dapat ininya, mudah ya. Udah dapat persamaannya. Oke, jadi ilustrasinya kira-kira demikian. Ini adalah bola yang warna orange ini adalah bola yang persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus AX plus BY plus CZ plus D ya. Uh, dan ini pusatnya ini sebanyak 0 ya. Pusatnya min setengah A, min setengah B, min setengah C. Nah, ini ada sebuah bidang singgung. Nah, bidang singgung yang namanya mereka bersinggungan pasti ada satu titik singgungnya. Nah, ini misalkan titik singgungnya adalah S yang X1, Y1, Z1. Jadi, untuk mencari persamaan bidang ini, ya, nah, jadi nanti kalau kemarin belajar elips sama hiperbola, kita dapatnya kan persamaan garisnya kan ya. Karena garis singgung. Nah, karena ini bidang singgung, nanti kita dapatnya bukan berupa persamaan garis, tapi berupa persamaan bidang. Gitu ya. Tadi yang X1 min A dikali X min A ditambah Y1 min B dikali Y min B ditambah Z1 min C dikali Z min C uh, min R kuadrat sama dengan 0 ya. Kalau mau diubah ke bentuk umumnya ya yang menggunakan huruf kapital kapital A besar, B besar, C besar, D besar gitu ya yang tidak melibatkan R ya, jari-jari ini bisa diubah tadi ya
Jadi seperti ini, X1X ditambah Y1Y ditambah Z1Z ditambah setengah A dikali X plus X1 ditambah setengah B dikali Y plus Y1 ditambah setengah C dikali Z plus Z1 ditambah D sama dengan 0. Ini dapat dari mana? Dapat dari tadi apa namanya menguraikan yang bentuk bakunya tadi ya. Seperti itu ya. Jadi tergantung nanti di soalnya diketahui persamaan bolanya bentuknya seperti apa nih? Apakah yang seperti X min A pangkat 2 dan seterusnya atau diketahui yang seperti ini gitu ya. Nah, kalau ini diketahui persamaan umumnya berarti garis singgungnya ya juga sama ya, tinggal diganti ini X kuadratnya jadi X1X, Y kuadratnya jadi Y1Y, Z kuadratnya jadi Z1Z. Nah, ini AX-nya ya, AX-nya ini kita ganti X-nya ini sebagai X1 tambah X dibagi 2 ya. X-nya ini kita ganti jadi X tambah X1 bagi 2 makanya muncul bentuk ini. Setengah A dari X plus X1. Demikian juga Y-nya ini kan kita ganti dengan Y plus Y1 dibagi 2. Makanya muncul bentuk setengah B Y plus Y1. Ini juga untuk Z-nya demikian. Setengah C Z plus Z1. Seperti itu ya. Nah ini pembuktiannya. Nah, ini bisa tadi ya tinggal di eh, apa namanya eh, pakai vektor tadi ya. Cuman untuk persamaan yang bentuknya seperti ini. Sama menurunkannya seperti yang tadi ya, kayak konsep vektor seperti itu. Oke. Nih contohnya di sini ada bola ya, diketahui persamaan bolanya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat min 6x min 2y min 4z ditambah 5 sama dengan 0. Nah, titik singgungnya adalah 1,3,3. Nah, perhatikan ini bentuknya kan bentuk umum ya, yang tidak diketahui jari-jarinya secara langsung kan. Yang bentuk A, X, B, Y, C, Z plus D itu ya. Nah, berarti untuk mencari persamaan bidang singgungnya, oh oke, harus dicek dulu ya, kayak kemarin yang di hiperbola itu ya, apakah T-nya pada bola? Ya, kalau dia memenuhi persamaan yang sama dengan 0 tadi, ya berarti dia pada bola. Ketika dicek, apa ternyata pada bola gitu ya. Nah, kalau eh, dia sudah jelas T-nya itu adalah titik singgung, ini kan belum belum di belum ada statement kalau T-nya itu titik singgung ya, jadi perlu dicek. Kalau sudah eh, apa namanya udah cocok kalau persamaan bolanya berarti T-nya itu titik singgung. Sehingga langsung aja pakai rumus yang tadi X1X plus Y1Y plus Z1Z dan seterusnya itu ya. Di mana X1, Y1, Z1-nya itu adalah 1,3,3. Oke, itu ya. Kenapa kita perlu uh, memastikan apakah T itu pada bola atau di luar bola ya? Karena ya seperti yang pembahasan elips atau hiperbola yang lalu ya, itu nanti bisa jadi garis singgung atau mungkin pakai bantuan garis polar seperti itu. Iya, saya kira mudah ya, karena sudah paham ya harusnya tentang garis singgung elips, hiperbola gitu ya. Nah, sehingga untuk bidang singgung bola juga tinggal eh, mengikuti saja polanya. Nah, yang terakhir ini persamaan bidang polar. Nah, misalnya kita pandang sebuah bola eh, B sama dengan 0, maksudnya B ini persamaan bolanya ya. Nah, kemudian B ini bisa berupa X kuadrat plus Y kuadrat dan seterusnya itu ya. Nah, kemudian ada titik G, X1, Y1, Z1, di mana G-nya ini di luar bola. Nah, berarti kita kita bisa tarik garis G yang melalui titik G. Nah, dia akan memotong ya. Itu kuncinya di situ ya. Eh, kalau
kemarin garis polar itu kan dia pasti akan memotong sebuah kurva ya, baik itu elips maupun hiperbola di dua titik ya. Demikian juga dengan bidang polar gitu ya. Jadi dia nanti akan memotong bolanya di titik P dan juga di titik Q sana. Nah, ada titik lain di luar bola ya, tapi dia ada di garis G, katakan di titik R yang koordinatnya adalah x0, y0, z0. Sedemikian sehingga P, eh, Q itu sekawan harmonis dengan G. Nah, ini konsep sekawan ini juga mirip yang di elips ya. Artinya eh, Q apa namanya? eh, keduanya akan melewati titik R ya, akan bertemu di R. Maka dari titik R apabila G-nya ini bergerak merupakan suatu bidang datar yang disebut bidang kutub atau bidang polar. Gitu ya. Jadi eh, bola eh, yang persamaannya B sama dengan 0 gitu ya. Nah, ada titik kutubnya ini titik G. Nah, bidang yang sepanjang sepanjang ini sepanjang eh, QR ini, nah itu adalah bidang polar gitu. Bidang polar bola. Nah, tapi di sini agak mungkin sedikit berbeda ya dengan konsep yang kemarin. Nah, di sini andaikan ditentukan sebuah bola B, persamaannya yang sederhana aja ya, ini yang melalui titik 0,0,0 ya. Berarti persamaannya adalah x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan r kuadrat. Kemudian titik kutub G-nya itu koordinatnya adalah x1, y1, z1. Nah, kita ambil R, ya titik R yang ada di garis G sebarang gitu ya. Koordinatnya adalah x0, y0, z0. Nah, titik yang membagi GR atas perbandingan eh, lambda yang satu. Jadi ini lambda adalah sebuah nilai perbandingannya ya. Nah, koordinatnya ini adalah eh, lambda x0 ditambah x1 per lambda plus 1, koma lambda y0 ditambah y1 per lambda plus 1, koma lambda z0 ditambah z1 per lambda plus 1. Nah, supaya sebuah titik itu terletak pada bola, maka koordinat ini kan harus memenuhi persamaan bola ya. Ini persamaannya x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan r kuadrat. Sehingga nilai ini, nah ini lambda x0 plus x1 per lambda plus 1 ini dikuadratkan, kemudian yang koordinat komponen yang keduanya ini dikuadratkan juga sebagai komponen y-nya, nah ini komponen z-nya ini dikuadratkan juga ya, kemudian dikurang r kuadrat sama dengan 0 ya. Nah, atau ini kita bisa uraikan ya, kita uraikan bentuk ininya ya, supaya tidak memuat apa pecahan gitu ya. Kita bentuknya kita eh, samakan penyebut dan seterusnya gitu ya, sehingga nanti diperoleh bentuknya persamaan lambda kuadrat dikalikan dengan x0 kuadrat ditambah y0 kuadrat ditambah z0 kuadrat dikurang r kuadrat ditambah 2 lambda dikalikan dengan x1 x0 ditambah y1 y0 ditambah z1 z0 dikurang r kuadrat ditambah x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat ditambah z1 kuadrat dikurang r kuadrat sama dengan 0. Ini kita simpan sebagai persamaan pertama ya. Nah, kemudian eh, dari sini nanti akan diperoleh akar-akar persamaan misalnya I1 dan I2 ya. Nah, ini lambdanya ini sebagai ya kita ini kan ada lambda kuadrat ya, kemudian ini ada lambda. Nah, ini ada konstantanya. Nah, kita bisa mencari eh, kita selesaikan, kita cari nilai lambdanya nanti diperoleh akar-akar persamaannya. Misalnya I1 dan I2 ya. Nah, dia akan menunjukkan perbandingan di mana titik P dan Q-nya itu membagi GR. Nah, supaya pembagian tersebut kawan harmonis ya, nah ini yang harus dipenuhi.
lambda satunya itu harus sama dengan negatif lambda 2. Ini bukan I, maksud tadi lambda ya. Ini akar persamaan atau himpunan penyelesaiannya. Atau kita harus penuhi persamaan ini, lambda satu sama dengan min lambda 2 atau lambda satu tambah lambda 2 itu sama dengan nol. Gitu ya. Sehingga dari persamaan yang tadi, yang pertama tadi, dengan sifat akar X1 nol ditambah Y1 nol ditambah Z1 Z0 sama dengan R kuadrat. Kemudian kita jalankan tadi ya titik R-nya yang X0, Y0, Z0. Nah, ini akhirnya kita peroleh persamaan bidang kutubnya yang ini. Ya, jadi diperoleh persamaan bidang kutubnya X1X ditambah Y1Y ditambah Z1Z sama dengan R kuadrat. Tapi X1, Y1, Z1-nya ini bukan titik singgung ya, tapi ini adalah titik kutub yang G tadi ya, yang di luar ya. Nah, tadi kan ada perbandingan-perbandingannya ya. Nah, di sini ada catatannya, persamaan bidang kutub mengikuti kaidah membagi adil, di mana titik X1, Y1, Z1 itu menunjukkan kan titik kutub ya. Nah, kalau titik kutub tadi di luar bola, maka bidang kutubnya merupakan bidang yang memuat lingkaran perpotongan bola dengan kerucut selubung bola yang puncaknya di titik tersebut. Nah, ini apa informasi tambahan saja ya. Artinya X1, Y1, Z1 itu kan di luar bola dan dia akan eh, memenuhi kaidah membagi adil. Nah, supaya lebih jelas kita lihat di contohnya ya. Ini persamaan bolanya X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 6X plus 2Y plus 4Z min 16 sama dengan 0. Nah, kemudian diketahui titik kutubnya 6,4, min 8. Ya, tinggal kita apa namanya substitusi ya ke persamaan bolanya. Jadi mirip tadi seperti mencari bidang singgung ya, tapi yang diketahui bukan titik singgung melainkan titik kutub. Nah, tinggal disubstitusi tadi X1X ditambah Y1Y ditambah Z1Z dikurang ini kan setengah dari A-nya ya. Nah, itu eh, setengah dari 6 ya. 3 X1 plus X plus X1. Nah, ini setengah dari 2 berarti pengalinya 1. Dikali Y plus Y1. Kemudian ini 4. Setengah dari 4, 2. 2 Z plus Z1. Ini minnya sama min 16 sama dengan 0. Nah, sehingga eh, apa namanya? Ketika disubstitusi X1, Y1, Z1-nya itu adalah yang diketahui 6,4, min 8 ya, maka diperoleh persamaan bidang kutubnya adalah 3X plus 5Y min 6Z min 46 sama dengan 0. Nah, yang kedua ini agak eh, berbeda ya pertanyaannya, kebalikannya ya. Kalau ini sudah diketahui persamaan bola dan persamaan bidang kutubnya, nah yang ditanya justru titik kutub. Ini persamaan bolanya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4. Kemudian eh, persamaan bidang kutubnya adalah 3X min 4Y plus 5Z sama dengan 2. Nah, ini tinggal pakai pemisalan aja. Misalkan titik kutubnya itu X1, Y1, Z1. Nah, sehingga eh, kalau kita substitusi ke persamaan bola ya, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4, kan bidang kutubnya itu adalah X1X plus Y1Y plus Z1Z kan ya, sama dengan 4. Nah, kita identikan apa namanya si X1X plus Y1Y plus Z1Z sama dengan 4 ini dengan 3X min 4Y plus 5Z sama dengan 2. Nah, supaya sama-sama ini sama eh, konstantanya 4 ya, kita bisa kalikan 2 ya. Jadi 6X min 8Y plus 10Z sama dengan 4. Jadi ini kita bisa peroleh titik kutubnya adalah eh, ini salah 6, harusnya ini eh, min 8 dan eh, 10 ya.
Bentar saya edit dulu. Oke, itu ya. Jadi kita identikan saja untuk memperoleh nilai X1, Y1, Z1. Titik untuk. Oke, itu ya yang berkaitan dengan persamaan bola, kemudian persamaan bidang singgung bola, dan persamaan bidang kutub atau bidang polar bola. Ini coba untuk supaya lebih paham, ada beberapa soal latihan. Oke, bisa dilihat tampilan latihan soalnya. Bisa, Ibu. Coba dikerjakan dulu ya. Ini ada 5 soal yang berkaitan dengan bola ya. Silakan diselesaikan dulu. Nanti eh, boleh siapa yang mau eh, coba mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nanti kita diskusikan sama-sama. Maaf Ibu, sebelumnya buat file yang tadi Ibu presentasiin boleh kita minta nggak Ibu? Boleh ya. Sebentar saya apa namanya share di eh, kita udah ada LMS kan ya? Sudah Ibu. Ya nanti saya share di LMS ya Baik Ibu, filenya. terima kasih Ibu. Sama ini tolong di capture dulu latihan soalnya. Saya mau stop share. Sudah Sudah Ibu. ya?
Silakan dicek ya, sebab sudah masuk harusnya ke LMS-nya ya untuk materi yang tadi saya tampilkan. Baik, kalau ada yang mau mengerjakan, boleh ditulis di chat box ya. Ini sudah ada nomor 3 dan nomor 2 yang akan dijawab.
Baik, ini sudah ada Abdullah untuk nomor satu, kemudian Tahnia untuk nomor tiga, dan Bintang nomor dua. Ada yang sudah mau menampilkan? Ada yang sudah selesai? Saya sudah, Ibu. Ya, baik. Silakan. Tahnia ya, nomor tiga. Iya, Ibu, saya izin share screen ya. Jadi ini saya mengerjakan nomor 3. Pertanyaannya itu kita disuruh mencari persamaan bola yang dimana jari-jarinya itu 3 dan menyinggung bidang X plus 2Y plus 3Z plus 3 sama dengan 0. Dan di titik T 1,1,3. Nah, di sini saya tulis dulu persamaan bolanya itu kan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat plus Z min C kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini untuk persamaan bidang singgung di titik T, T dalam kurung X1, Y1, Z1 itu kan X1 min A dikali X min A plus Y1 min B dikali Y min B plus Z1 min C dikali Z min C sama dengan R kuadrat. Nah, di sini untuk persamaan bidang singgung X plus 2Y plus 3Z plus 3 itu kalau kita masukin jadi X1-nya itu kan 1. Habis itu Y1-nya itu 1 dan Z1-nya itu 3 ke persamaan bidang singgungnya berarti sama aja kayak persamaan bidang singgung yang ini. X plus 2Y plus 3Z plus 3. Nah, berarti dia sama dengan. Nah, jadi ini tinggal dihitung aja. Jadi dimasukin X1, Y1 sama Z1-nya ke persamaan ini dan disama denganin X plus 2Y plus 3Z plus 3. Yang dimana R kuadrat ini nanti ke samping, ke bagian kiri. Jadi 3 kuadratnya di bagian sini. Nah, habis itu setelah dihitung sampai di sini. Jadi di sini saya kelompokin yang mana ada variabel X-nya, yang mana ada variabel Y-nya, yang mana ada variabel Z-nya. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa sama denganin sama yang bagian kanan. Jadi X plus 2Y plus 3Z plus 3 gitu. Karena kan tujuan kita pengen nyari nilai A, B, sama C-nya. Nah, jadi di sini 1 min A. X sama dengan X. Setelah dihitung A-nya berarti 0. Karena kan ini jadinya 1, berarti 1 kurang 1, 0. Nah, untuk B-nya 1 min B. Y sama dengan 2Y. Berarti B-nya min 1. Dan C-nya juga 0. Karena 3 kurang 3 di sini kan jadinya 0. Nah, baru kita masukin nilai A, B, C-nya ke persamaan bolanya. Dan dihasilkan ini persamaan bolanya. X kuadrat plus Y plus 1 kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 9. Oke, baik ya. Jadi tadi diketahui persamaan bidang singgungnya gitu ya. Kemudian diketahui titik singgungnya. Nah, dari situ kita bisa eh, identikkan gitu ya, sehingga diperoleh tadi nilai A, B, dan juga C-nya ya. Oke, sehingga eh, bisa didapatkan nilai, maaf, maksudnya persamaan bolanya. Oke, ada pendapat yang lain mungkin dari teman-teman? Hmm, sepakat ya. Baik, terima kasih, Tahnia. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, itu tadi yang nomor tiga ya. Yang soal yang lainnya juga eh, kelihatannya agak-agak mirip ya. Abdullah atau Bintang mungkin ada Saya yang boleh. sudah? Oke, silakan. Abdullah.
Saya ngerjain nomor 1, soalnya carilah persamaan bola dengan pusat 1,1,4 dan menyinggung bidang X plus Y sama dengan 12. Di sini untuk mencari jari-jarinya, saya menggunakan rumus jarak titik ke bidang, yaitu mutlak dari X0 tambah Y0 dikurang C dibagi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Berarti tinggal disubstitusi aja, berarti menjadi mutlak 1 ditambah 1 dikurang 12 per akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Itu hasilnya 5 akar 2. Terus dikuadratin, itu hasilnya sama dengan 50. Berarti tinggal disubstitusi aja ke persamaan bola menjadi X-1 kuadrat ditambah Y-1 kuadrat ditambah Z-4 kuadrat sama dengan 50. Oke, baik ya. Ini bedanya ya kalau dengan yang nomor 3 tadi. Kalau nomor 3 tadi itu sudah diketahui jari-jarinya gitu ya. Justru harus cari pusat ya dengan mengidentifikasi persamaan bidangnya. Kalau ini eh, mirip ya, tapi kembalikannya ya. Justru pusatnya sudah diketahui. Nah, kita perlu identifikasi jari-jarinya ya dari persamaan eh, bidang singgung yang diketahui. Sehingga ketika jari-jari sudah diketahui, langsung substitusi ke persamaan memulai. Baik, eh, ada pendapat lain dari teman-teman? Ada tanggapan? Oke, kalau nggak ada, bisa diterima ya. Terima kasih, Abdullah. Eh, untuk bintang nomor 2 sudah selesai. Udah selesai Ibu, izin saya screen ya Ibu. Ya, silakan. Nah, jadi di sini tadi diketahui itu pada soal itu pusat pada bola itu min 3,2,4. Lalu menyinggung bidang pada 2x plus 4y min 3z sama dengan 8. Untuk supaya mudah mencari jari-jari bolanya ini, vektor bidang pada persamaan bidang dari 2x plus 4y min 3z sama dengan 8 adalah 2,4, min 3 ya. Ini untuk vektor bidangnya. Nah, kemudian untuk mencari jari-jari bolanya sama dengan min 3 dikali 2 nih ditambah 2 dikali 4 ditambah 4 dikali min 3 lalu dikurangi 8 dibagi 2 pangkat 2 plus 4 kuadrat plus min 3 kuadrat sama dengan, nah untuk jari-jarinya ini min 3 kali 2 min 6 ditambah 8 ini min 12 min 8 per ini 4 16 plus 9 ya, ini berarti akar 29. Jadi hasilnya ini min 6 tambah 8 min 12 min 8 itu min 18 terus per akar 29. Maka jadinya ini mutlak dari minus 18 per akar 29. Hasilnya jadi jari-jarinya itu min 18 per 29 akar 29. Oleh karena itu persamaan pada bola tersebut adalah X plus 3 kuadrat sama dengan min 18 akar 29 per 29 kuadrat. Ini sama persamaannya semakin di atas. Ini lanjutan aja. Ini X plus 3 kuadrat plus Y min 2 kuadrat plus Z min 4 kuadrat ya sama dengan ini kita kuadratkan ya hasilnya 324 dikali ini akar 29 kuadrat itu akar 29 dibagi 29 kuadrat 841 ya. Jadi ini dikuadratkan 324 per 324 kali 29 per 841.
ini kita apa sih cancel hilangkan gitu. Ini jadi 1 dibagi 29 ya. Ini 841 habiskan jadi 29. Ini disederhanakan jadi 324 per 29. Nah, itu jadi ini 324 per 29 itu 11,1 ya. Pak. Jadi ini hasilnya persamaan bola tersebut nih X plus 3 kuadrat plus Y min 2 kuadrat plus Z min 4 kuadrat sama dengan 11,1. Mungkin seperti itu Bu. Mohon maaf, ini mungkin saya masih ada ragu-ragu dari jagi-jaginya juga karena mungkin bisa dapat angka seperti ini Bu. Mungkin Oke, kalau ada baik. kekeliruan dari saya. Ya, terima kasih Bintang. Teman-teman mungkin ada tanggapan untuk jawaban nomor 2 ini. Ini mirip ya, tadi seperti yang nomor 1 ya. Hanya beda persamaan bidang singgungnya dan juga pusatnya gitu ya. Pengerjaannya juga serupa ya, cari jari-jarinya dulu gitu ya. Ini sebetulnya kalau hasil akhirnya ya benar ya ini ya. Tadi kan ada R-nya itu mutlak dari min 18 per akar 29. Berarti kalau butuh R kuadrat ini dikuadratkan ya. Jadi 324 per 29. Nah, tapi mungkin yang perlu diperhatikan Bintang ini eh, tulisan R sama dengan negatif 18 per 29 dikali akar 29 ya. Nah, karena di baris yang sebelumnya R-nya itu adalah harga mutlak dari negatif sekian ya, berarti R yang kita ambil adalah R yang positif ya. Ya R yang Ibu, positif. ya Ibu. Yang 18 per akar 29 atau 18 per 29 kali akar 29. Tapi untuk di sininya jadi nggak masalah ya karena kan dikuadratkan gitu ya. Oke. Terima kasih Bintang. Baik Ibu. Nah, ini sudah ada yang mau mengerjakan nomor 4 ya. Priani, silakan. Sudah Iya, Bu. selesai? Sudah, Bu. Ya, silakan. Sebentar, Bu. Izin share screen ya, Bu. Oke, nomor 4 itu soalnya tentukan persamaan bola-bola yang bersinggungan yang titik pusatnya berturut-turut. Itu titik yang pertama min 3,1,2 dan yang titik kedua itu 5, min 3,6. Nah, itu jari-jarinya sama. Untuk menentukan persamaannya kita harus tahu jarak dari kedua titik itu, di mana kita pakai rumus D sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 min Z1. Karena jarak dari titik bola satu ke bola kedua itu kan merupakan diameter ya, 2 kalinya jari-jari. Lalu kita substitusi titik-titiknya di mana X2-nya itu 5, X1-nya itu 3, Y2-nya min 3, Y1-nya itu 1, Z2-nya 6, dan Z1-nya 2. Lalu didapatkan akar dari 64 ditambah 16 ditambah 16, itu akar 96. Nah, akar 96 itu sama dengan 8 akar 3. Kayak persamaan bolanya itu kan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat ditambah Z min C kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita butuh R. R-nya itu kan diameter dibagi 2, yaitu 4 akar 3. Nah, di sini kita butuh R kuadrat, di mana 4 akar 3 dikuadratkan, yaitu jari-jarinya 48. Karena jari-jarinya sama, kita menggunakan jari-jari ini untuk dua persamaan bola tersebut. Di mana untuk titik min 3,1,2 itu X plus 3 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat ditambah Z min 2 kuadrat sama dengan 48. Dan di titik 5, min 3,6 persamaannya X tambah 5 kuadrat Y plus 3 kuadrat ditambah Z min 6 kuadrat sama dengan 48. Gitu, Bu.
Oke, baik ya. Ini apa namanya sebetulnya sederhana ya. Cuma kalimat soalnya mungkin perlu dipahami dulu ya. Jadi kita perlu buat coretan gitu ya, sketsa gitu ya. Ini kan ada dua bola, dia bersinggungan, masing-masing diketahui pusatnya. Nah, kemudian karena dia bersinggungan, kemudian jari-jarinya sama katanya gitu ya. Nah, jadi jarak antara dua pusat ini itu adalah diameter ya. Diameter berarti jari-jari bola yang pertama ditambah jari-jari bola yang kedua. Karena jari-jarinya sama ya, dua kali jari-jari atau diameter. Ya betul ya, dari sini diperoleh nilai diameternya. Em, akar, ini akar berapa? Iya Bu, salah di perhitungan. Akar Oh, 96 itu ini 6. harusnya 4 akar 6 dan jari-jari R kuadratnya itu kembali lagi ke 96. Oh iya ya, jari-jari kuadratnya ke berapa? R kuadratnya berapa tadi? 4 akar 6, 4 akar berarti 6 dikuadratkan. 6 dikali 16 ya. 96 ya. Oke. Nah, karena jari-jarinya keduanya sama, persamaannya bedanya di pusat ya. Di pusatnya kan ya. Iya Bu. Masing-masing kan pusatnya beda-beda. Jadi di sini Iya. tentukan persamaan bola-bola berarti ada dua persamaan. Yang pertama persamaan bola yang pusatnya min 3,1,2, jari-jarinya tadi ya. eh, berapa jari-jarinya? Triani jadinya harusnya berapa? Jari-jarinya itu 4 akar 6. R kuadratnya 96 Bu. 4 akar 6 itu D-nya atau R-nya? R-nya. Ini kan D-nya akar Eh, 96 ya, berarti D-nya berapa? bentar Bu. D-nya 4 akar 6. Oh, D-nya 4 akar 6 berarti jari-jarinya 2 akar 6 Jari-jarinya ya? 2 akar 6. Oke, 2 akar 6. Berarti jari-jari kuadratnya 24. 24 ya? Iya Bu. Berapa? 24. 24 ya? Oke, jadi ini harusnya X plus 3 pangkat 2 ditambah Y min 1 pangkat 2 ditambah Z min 2 pangkat 2 sama dengan 24 gitu ya. Iya Yang Bu. bawah juga sama, hanya eh, sama dengannya 24. Oke, terima kasih Terima eh, kasih Bu. Triani ya. Sama-sama. Tinggal satu nomor lagi yang belum bertuan. Nomor 5. Ada yang mau coba? Nomor 5 ini diketahui persamaan bolanya. Sorry. Oh ya, persamaan bolanya diketahui ya. Kemudian dia itu, tapi nggak diketahui titik singgungnya ya. Dia hanya diketahui eh, bidang singgung tersebut sejajar dengan eh, bidang ini. 4X plus 3Z min 17 sama dengan 0.
Gimana kira-kira nomor 5? Ini memang agak beda ya, apa namanya, jenis soalnya, karena yang diketahui adalah persamaan bidang lain yang sejajar ya. Ini pakai konsep eh, sejajaran dua bidang. Sudah ada belum yang mau coba? Kalau belum ada, kita tinggalkan sebagai latihan ya. Coba dicari-cari dulu eh, eh, apa namanya, masing-masing gitu ya. Nanti saat bertemu di kuliah pekan depan, kita coba bahas. Mudah-mudahan ada yang sudah menemukan. Kalau belum, nanti kita bahas sama-sama. Gitu aja ya. Kalau eh, belum ada yang em, apa menemukan jawaban nomor 5. Untuk hari ini eh, kita cukupkan dulu. Tadi dari 5 soal sudah 4 soal dijawab, tinggal satu eh, ditinggalkan sebagai latihan ya. Jadi semuanya coba cari ya jawaban nomor 5. Kemudian apa namanya? Mungkin agak sedikit rumit ya karena perlu mengingat kembali konsep-konsep yang bukan hanya kita pelajari hari ini gitu ya, tentang kesejajaran dua bidang dan seterusnya gitu. Jadi saya harap nanti ada yang eh, bisa menemukan gitu ya. Nanti kita bahas kembali di pertemuan selanjutnya ya, pekan depan insya Allah. Sampai sini mungkin ada yang ingin disampaikan. Mungkin belum ada yang disampaikan dari saya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu kita akhiri ya perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih, banyak, Bu. Ibu. Sama saya.